Buku Kejar Prestasi merupakan buku pegangan peserta didik yang berisi tata tertib, peraturan akademik, serta komponen lainnya yang berlaku di SMK Wikrama. Buku ini berfungsi sebagai panduan peserta didik dalam mengikuti kegiatan di sekolah, baik akademik maupun non-akademik, dan merupakan alat kontrol bagi orang tua dalam mengawasi perkembangan peserta didik selama proses belajar. Selain itu, buku ini merupakan salah satu alat pembinaan kedisiplinan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, agar menjadi insan yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. PKP ini terdiri dari beberapa bagian: kata pengantar, kemudian ada visi, misi, dan 5 karakter insan Wikrama. Kemudian tata tertib peserta didik, peraturan akademik, kalender akademik dan non-akademik. Yang menjadi ciri khas PKP ini adalah catatan kegiatan peserta didik yang meliputi catatan sikap peserta didik, catatan piket rayon, kehadiran ekskul dan seni budaya, catatan zona motivasi dan informasi bimbingan konseling, jurnal CBT PLH, form implementasi ESD atau Education for Sustainable Development, kehadiran piket WC, jurnal CBT KWH, jurnal CBT Humas, form gerakan cinta tanah air. Kemudian berikutnya kegiatan keagamaan yang meliputi form kegiatan sholat fardu, sholat sunnah, dan tahajud. Kemudian ikhtisar sholat duha, ikhtisar ceramah PHBI atau peringatan Hari Besar Islam, pengajian malam, dan hafalan juz amma atau surat-surat pendek. Dan yang terakhir yaitu gerakan literasi sekolah yang mencakup ada 3 di sini, yaitu yang pertama jurnal membaca harian tahap 1, jurnal membaca harian tahap 2, dan jurnal harian membaca tahap 3. Pertama kali BKP ini kita sosialisasikan melalui orang tua, dalam hal ini adalah rapat akbar ya, orang tua kelas 10. Kita kumpulkan ya semua orang tua kelas 10 ya. Kita sosialisasikan mengenai BKP ini. Isinya, kemudian peraturannya, ya tata caranya dan sebagainya. Jadi orang tua paham betul. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu guru, ya, asisten, laboran, ya, kita lakukan hal yang sama di sekolah melalui rapat, ya, pertemuan rutin, bahkan ketika briefing pagi pun kita lakukan hal yang sama sampai semua warga sekolah paham betul, memahami, ya, tentang BKP ini. Bentuk kesepakatan antara orang tua dan sekolah ya dalam hal ini melalui penandatanganan namanya naskah persetujuan antara orang tua dengan sekolah. Jadi orang tua menandatangani naskah persetujuan itu, yang artinya bahwa orang tua menyetujui semua dengan peraturan yang berlaku di sekolah Wikrama. BKP direkap oleh pembimbing siswa. Tetapi yang mengisi BKP adalah semua warga sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu guru, asisten, laboran, dan orang tua siswa pastinya. Ya. Setelah BKP direkap oleh pembimbing siswa, ya, yaitu dilakukan setiap minggu. Kemudian BKP akan diinput di dalam sistem informasi manajemen sekolah. Data-data yang sudah tersimpan tersebut ya menjadi salah satu penilaian ya sikap ketika kita menentukan kenaikan kelas. Kemudian hasilnya adalah ketika mengambil rapor, maka laporan ini sebagai portofolio akan disertakan di rapot dan dibagikan masing-masing kepada orang tua siswa. Yang melakukan pembinaan pertama kali adalah pembimbing siswa. Ya, pembimbing akan melakukan konsultasi ya, dengan siswa dan melibatkan orang tua. Ya. Apabila masalah selesai, maka cukup sampai di situ.
Tetapi apabila pelanggaran itu terulang kembali, maka akan dilibatkan bimbingan konseling. Apabila dengan bimbingan konseling masalah juga belum selesai, maka kami akan dibantu oleh pembina akhlak mulia. Dalam hal ini biasanya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan agama, dengan diajak mengaji, sholat tahajud dan sebagainya, dengan sentuhan agama. Biasanya masalah sudah selesai di sini. Tetapi apabila masalah juga belum selesai, maka akan melibatkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan jika masalah tersebut juga belum selesai, terakhir kita akan ke kepala sekolah. Apabila kesepakatan pelaksanaan buku kejar prestasi itu tidak dijalankan dari awal, maka siswa akan ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pembinaan dan mendapat poin punishment sesuai dengan jenis pelanggarannya. Maka yang terjadi berikutnya adalah akan memperoleh surat peringatan 1, SP2, dan atau mungkin harus kita kembalikan ke orang tua. Buku kejar prestasi disusun dengan melibatkan beberapa elemen warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, unsur guru, pembimbing siswa, pengurus OSIS, Majelis Permusyawaratan Rayon atau MPR, serta perwakilan pengurus unit pengembangan diri. Buku ini disusun berdasarkan kesepahaman yang dibuat antara peserta didik, sekolah, dan orang tua yang telah disepakati bersama. Sebelum buku kejar prestasi dibagikan kepada siswa, kita berikan pemahaman betapa pentingnya kejujuran dalam mengisi buku kejar prestasi ini. Apabila masih terjadi ketidakjujuran, maka siswa tersebut akan dikenakan pasal P23, yaitu dalam hal ini memberi keterangan palsu. Dan ini akan selalu dikomunikasikan dengan pihak orang tua, dan kita selalu bekerja sama dengan orang tua. Langkah pertama, apabila ada BKP yang hilang, maka si pemilik akan melaporkan kepada piket, dan piket akan mengumumkan baik melalui indoor maupun outdoor kepada semua warga sekolah. Bagi yang menemukan BKP tersebut, mohon untuk mengembalikan ke meja piket. Apabila dalam waktu 2 hari tidak diketemukan, maka orang tua siswa mengajukan surat permohonan kepada sekolah dengan menandatangani surat yang intinya memohon untuk fotokopi, dan kemudian baru siswa tersebut kita izinkan untuk memfotokopi. Data yang sudah tersimpan walaupun BKP-nya hilang, data tersebut tidak akan hilang karena sudah kita input setiap minggu.